Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru matematika SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Kali ini masih membahas matematika wajib, aljabar untuk KD matriks yang kita ajarkan di kelas 11 semester 1. Selamat mengikuti. Menentukan inves matriks persegi. 1. Inves matriks ordo 2 kali 2. Jika matriks A dengan elemen A11, A12, A21, dan A22 dengan determinan A dirumuskan oleh A11, A21 dikurangi A12, A21, maka inves matriks A sama dengan seperdeterminan A dikalikan A22 negatif A12 negatif A21 A11 dengan syarat determinan A tidak sama dengan 0. Jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non-singuler. Sedangkan jika determinannya sama dengan 0, maka matriks A disebut dengan matriks singular. Adjoin A adalah A22, negatif A12, negatif A21, dan A11. Dari mana ini? Kita lihat, elemen 11 dan elemen 22 kita tukar kedudukannya. Kemudian elemen A12 dan elemen 21 kita kalikan dengan negatif. Paham ya? Lanjut. Pada inves matriks berlaku sifat-sifat sebagai berikut. A dikalikan B di inves sama dengan B inves dikalikan A inves. B A transpos kemudian di inves sama dengan A inves baru di transpos. Demikian sifat-sifatnya. Paham anak sekalian? Oke, kita lanjut. Contoh 1. Tentukan inves dari matriks P 3, 7, 2, 4. Kemudian buktikan bahwa keduanya saling inves. Kita jawab, P dengan elemen 3, 7, 2, 4, maka determinannya adalah 3 kali 4 dikurangi 7 kali 2. 3 kali 4 dikurangi 7 kali 2. Paham ya? Sehingga diperoleh determinannya sama dengan negatif 2. Sedangkan adjoin dari matriks P adalah 4, negatif 7, negatif 2, 3. Dari mana diperoleh? 3 dan 4 kita tukar kedudukannya. Sedangkan 7 dan negatif 2, 7 dan 2 kita kalikan dengan negatif 1. Kemudian matriks P inves adalah seperdeterminan P dikalikan adjoin P. Diperoleh seper negatif 2. Adjoinnya adalah ini, kita kalikan. Sehingga diperoleh negatif 2, 7 per 2, 1, dan negatif 3 per 2. Dalam hal penulisan inves ini, bisa dengan menggunakan yang pertama, bisa juga dengan menggunakan yang kedua. Dengan determinan kita kalikan. Atau cukup determinannya di luar saja juga boleh. Paham ya? Lanjut. Akan kita buktikan bahwa P inves dikalikan P sama dengan P dikalikan P inves sama dengan identitas. Akan kita buktikan bagian pertama, yaitu P inves dikalikan P sama dengan identitas. Dari contoh di depan, kita tahu bahwa P inves sama dengan 1 per negatif 2 dikalikan 4 negatif 7 negatif 2, 3.
Sedangkan P-nya 3, 7, 2, 4. Kita kalikan. 4 dikalikan 3, 12. Negatif 7 dikalikan 4, negatif 14. Kemudian 4 dikalikan 7, 28. Negatif 7 dikalikan 4 sama dengan negatif 28. Kemudian negatif 2 dikalikan 3, negatif 6. 3 kali 2, 6. Terus negatif 2 dikalikan 7 sama dengan negatif 14. 3 dikalikan 4 sama dengan 12. Kita operasionalkan sehingga menjadi 1 per negatif 2 dikalikan negatif 2, 0, 0, negatif 2. Kemudian kita kalikan menjadi 1, 0, 0, 1. Merupakan identitas atau matriks identitas. Yang kedua, matriks P dikalikan P inverse sama dengan identitas. Kemudian kita cari P-nya adalah 3, 7, 2, 4. Sedangkan P inverse-nya adalah 1 per negatif 2 dikalikan 4 negatif 7 negatif 2, 3. 1 per negatif 2 kita letakkan di depan. Kemudian kita kalikan menjadi 1 per negatif 2. 12 min 14 dari 3 kalikan 4, 12. 3 kalikan negatif 7 dikalikan negatif 2, negatif 14. 3 kalikan 7, negatif 21. 7 kalikan 3, 21. 2 kalikan 4, 8. 4 dikalikan negatif 2 sama dengan negatif 8. Kemudian 2 kalikan negatif 7, negatif 14. 4 dikalikan 3 sama dengan 12. Kemudian kita operasionalkan menjadi 1 negatif 2 dikalikan negatif 2, 0, 0, negatif 2. Kita kalikan menjadi 1, 0, 0, 1. Merupakan matriks identitas. Sehingga terbukti bahwa P inverse dikalikan P sama dengan P dikalikan P inverse sama dengan identitas. Paham anak-anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Matriks A 4, 2, 1, 3. Dan matriks B 5, negatif 1, 3, negatif 2. Akan kita buktikan bahwa A dikalikan B kemudian di inverse sama dengan B inverse dikalikan A inverse. Ruas kiri, yaitu A dikalikan B baru kemudian di inverse. Matriks A, matriks B kita kalikan. 4 kali 5, 20. 2 kalikan 3, 6. Dan seterusnya, kemudian kita inverse. Bisa ya? Sehingga diperoleh 26 min 8, 14, negatif 7. Kemudian kita inverse. 1 per negatif 70 dari mana? Dari 26 dikalikan negatif 7. Kemudian dikurangi negatif 8 dikalikan 14. Sama dengan negatif 70. Kemudian ini kita pindahkan ruas menjadi negatif 7, 26. Kemudian ini kita kalikan dengan negatif 8, negatif 14. Yang kedua, ruas kanan. Inverse dari matriks B dikalikan inverse dari matriks A. Yaitu B-nya 5, negatif 1, 3, 2, kita inverse. Kemudian 4, 2, 1, 3, kita inverse. Negatif 7 dari mana? 10 dikalikan negatif 2, negatif 10. Dikurangi negatif 1 dikalikan 3, negatif 3. Negatif 10 dikurangi negatif 3. Sama halnya negatif 10 ditambah 3. Negatif 7. Kemudian 5 dengan negatif 2 kita balik posisinya. Kemudian negatif 1 dan 3 kita kalikan dengan negatif 1. Demikian halnya untuk matriks yang B. Caranya sama. Kemudian
negatif 1/7, 1 per negatif 7 dikalikan dengan 1/10 sama dengan 1 negatif 70. Kemudian matriks B dan matriks A kita kalikan menjadi 1 negatif 70 dikalikan negatif 2 dikalikan 3 negatif 6, 1 dikalikan negatif 1 negatif 1, dan seterusnya. Sehingga menjadi 1 per negatif 10, negatif 70 dikalikan negatif 7, 4, negatif 14, 26. Sehingga menghasilkan matriks yang sama. Artinya apa? Terbukti bahwa A dikalikan B kemudian diinvers sama dengan B invers dikalikan A invers. Paham anak-anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Contoh 3. Diketahui matriks A 4, 2, 1, 3. Buktikan bahwa A ditranspos kemudian diinvers sama dengan A invers kemudian ditranspos. Ruas kiri A transpos kemudian diinvers. Maka 4, 2, 1, 3 kita transpos menjadi 4, 1, 2, 3. Kemudian kita invers. Determinannya sama dengan 10. Dari mana? 4 kali 3, 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Kemudian elemen 3 dan 4 dibalik. Terus 1 dan 2 dikalikan dengan negatif. Kemudian ruas kanan, yaitu A invers kemudian ditranspos. A inversnya sama dengan 1/10 dari adjoinnya dibalik. Kemudian kita transpos 3 min 2 sebagai baris pertama menjadi kolom pertama 3 negatif 2. Negatif 1, 4 baris kedua menjadi kolom kedua negatif 1, 4. Terbukti bahwa ruas kanan sama dengan ruas kiri. Paham ya? 2. Invers matriks ordo 3 kali 3. Diketahui matriks A ordo 3 kali 3 dengan elemen-elemen seperti ini. Kemudian kita cari inversnya dengan menggunakan rumus 1 per det A dikalikan adjoin dari matriks A. Kita cari dulu determinannya dengan menggunakan sarus. Caranya masih ingat? Dari arah atas ke kanan bawah bertanda positif, sedangkan dari atas ke kiri bawah bertanda negatif. Kemudian kita gabungkan menjadi cara sarus seperti ini. Kalau Anda masih bingung, bisa Anda lihat pada video sebelumnya. Kemudian kita mencari adjoin dari matriks A. Terlebih dahulu kita ingat tanda-tanda kofaktor dari matriks ordo 3 kali 3, yaitu plus, min, plus, min, plus, min, dan plus, min, plus. Yang pertama adalah pada elemen 1.1 bertanda positif. Awas, Anda perhatikan aplikasinya. Yang pertama, tanda plus kita letakkan pada depan elemennya. Kemudian elemen dari 1.1 kita perhatikan yang segaris dengan A1.1 dan sekolom dengan A1.1 kita tutup. Sehingga tinggal 4 elemen tersebut kita cari determinannya. Oke, paham ya? Kita ulangi langkahnya. Yang kedua, yaitu A1.2. Tandanya negatif. Kita pasangkan terlebih dahulu. Kemudian elemen-elemen yang sebaris dan sekolom dengan A1.2 kita tutup. Tinggal 4 elemen tersebut. Kita cari determinannya. Semakin paham? Oke, sekarang yang ketiga yaitu A1.3. Tandanya kita pasangkan.
Kemudian elemen-elemen yang sebaris dan sekolom dengan A1.3 kita tutup. Kemudian masih tinggal 4 elemennya. Kita cari determinannya. Semakin paham? Oke, elemen berikutnya, yaitu yang keempat, tandanya negatif. Kita pasangkan. Kemudian elemen-elemen yang seletak atau sekolom dan sebaris dengan matriks tersebut, ini dan ini, kita tutup. Kemudian kita cari determinannya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu elemen A2.2, tandanya positif. Kemudian elemen-elemen yang sebaris dengan A2.2 dan sekolom, kita tutup. Masih ada 4 elemen, kita cari determinannya. Demikian dan seterusnya, Anda bisa memperhatikan sendiri, sehingga pada elemen yang terakhir, yaitu A3.3, tandanya positif. Kemudian elemen yang sebaris dan sekolom kita tutup. Masih 4 elemen, kita cari determinannya. Oke, determinannya Anda cari, kemudian Anda kalikan dengan tanda-tanda yang ada di depan ini. Terus jangan lupa ditranspos. Itu adalah apa? Adjoin dari matriks A. Paham ya? Oke, kita aplikasikan dengan menggunakan contoh berikut ini. Contoh, tentukan inverse dari matriks M 3, negatif 2, 0, negatif 4, 2, 1, 1, negatif 1, 3. Kita cari terlebih dahulu adalah determinannya. Karena M inverse sama dengan seperdet M dikalikan adjoin dari M. Kita cari dengan menggunakan sarus. Dari arah atas ke kanan bawah, 3, 2, 3 kita kalikan, bertanda positif. Kemudian yang kedua, negatif 2, 1, 1. Negatif 2, 1, 1, tanda positif. 0, min 4, min 1, tanda positif. Kemudian 0, 2, 1, bertanda negatif. 3, 1, min 1, bertanda negatif. Dan yang terakhir adalah min 2, negatif 4, 3. Min 2, negatif 4, 3, bertanda negatif. Kemudian kita operasionalkan, maka determinan matriks M sama dengan negatif 5. Kemudian kita cari matriks adjoin dari M. Oke, paham ya? Kita lanjutkan untuk mencari adjoin matriks M. Kita lanjutkan mencari adjoin matriks M, yaitu matriks M adalah 3, negatif 2, 0, negatif 4, 2, 1, 1, negatif 1, 3. Adjoin M sama dengan ordo 3 kali 3. Kita ingat dulu tanda kofaktor dari matriks ordo 3 kali 3. Coba kalian perhatikan tanda subscribe di bawah video. Masihkah berwarna merah? Kalau masih berwarna merah, maka coba Anda tekan. Maka Anda sudah subscribe. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya doakan semoga Anda lebih cepat memahami materi ini dan ilmu Anda barokah. Sedangkan yang belum subscribe, silakan Anda subscribe. Kami masih menunggu subscribe dari kalian. Oke, saya tunggu. Oke, kita lanjut. Untuk elemen yang pertama, positif. Ini 3. Kita letakkan tanda positifnya. Kemudian elemen dari yang sebaris dan sekolom dengan 3 kita tutup. Masih terlihat 2, 1, negatif 1, 3. Kita cari determinannya. Paham ya? Yang kedua, yaitu elemen negatif 2. Tanda negatifnya kita pasangkan.
Kemudian elemen-elemen yang sebaris dengan negatif 2 dan sekolom dengan negatif 2 kita tutup. Kemudian yang tersisa adalah negatif 4, 1, 1, 3. Kita cari determinannya. Kemudian elemen yang berikutnya yaitu dari 0. Kita pasangkan tanda positifnya. Kemudian elemen-elemen yang sebaris dan sekolom dengan 0 kita tutup. Masih negatif 4, 2, 1, negatif 1. Kita pasangkan dengan determinannya. Terus yang berikutnya adalah negatif 4. Tandanya adalah negatif. Semua elemen yang sebaris dan sekolom dengan negatif 4 kita tutup. Masih tinggal negatif 2, 0, negatif 1, 3. Kita cari determinannya. Demikian langkah Anda lanjutkan sendiri. Kita perhatikan sampai pada elemen yang terakhir yaitu M3.3. Positif, kita tutup. Cari determinannya. Negatif, kita tutup. Cari determinannya. Yang terakhir adalah positif. Kita tutup. Cari determinannya. Jangan lupa ditranspos. Oke, kita cari. Yang pertama adalah positif. Kemudian 6 dikurangi negatif 1. 6 dikurangi negatif 1. Kemudian negatif dikalikan negatif 12. Negatif 12. Kemudian dikurangi 1. Terus yang berikutnya adalah positif. 4 dikurangi 2. Yang berikutnya adalah negatif. Negatif 6 dikurangi 0. Berikutnya adalah positif. 9 dikurangi 1. Oh, maaf, 0. Berikutnya negatif. Negatif 3 dikurangi negatif 2. Negatif 3 dikurangi negatif 2. Kemudian positif. Negatif 2 dikurangi 0. Kemudian negatif dikalikan 3 dikurangi 0. Kemudian positif 6 dikalikan 8. Paham ya? Hati-hati. Kemudian kita cari 6 tambah 1, 7. Kemudian negatif dari negatif 13 adalah 13. Hati-hati. Negatif 13, negatifnya 13. Kemudian 2, negatif 6, dinegatifkan 6, 9 min 0, 9, negatif dari ini apa? Positif, berarti negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1, dinegatifkan 1. Hati-hati kalau ketemu dengan operasi macam begini. Kemudian negatif 2 dikurangi 0. Negatif 2, negatif 3, kemudian negatif 2. Jangan lupa ditranspos. Sehingga menjadi 7, 6 negatif 2, 7, 6 negatif 2. Kemudian 13, 9 negatif 3, 13, 9 negatif 3. 2, 1 min 2, 2, 1 min 2. Baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Ini adalah adjoin dari matriks M. Paham ya? Kita lanjut. Sekarang kita mencari inverse dari matriks M-nya. Dengan data determinan M sama dengan negatif 5 dan adjoin M sama dengan 7, 6, negatif 2, 13, 9, negatif 3, 2, 1, negatif 2. Dengan rumus, inverse dari matriks M sama dengan seperdeterminan M dikalikan adjoin dari M. Sehingga diperoleh 1 per negatif 5 dikalikan adjoinnya. Anda tulis macam ini saja boleh atau langsung dikalikan juga boleh. Sehingga di sini menjadi berapa? Negatif 7 per 5, negatif 6 per 5, menjadi 2 per 5 dan seterusnya. Oke. Kemudian, apakah benar
bahwa inverse matriks A dikalikan M sama dengan identitas. Yang kita peroleh ini akan kita buktikan benar atau tidak bahwa ini benar-benar merupakan inverse dari matriks M. Coba kita kalikan. M inverse dikalikan M. M inverse-nya ini tadi, kemudian kita kalikan dengan matriks M. Sama dengan negatif 1/5, 21 negatif 24 dikurangi 2. Dari mana? 7 kali 3, 21. 6 dikalikan negatif 4, negatif 24. Negatif 2 dikalikan 1, negatif 2. Paham? Kemudian kolom yang kedua. Baris pertama, kolom kedua. 7 dikalikan negatif 2, negatif 14. 6 dikalikan 2, 12. Kemudian negatif 2 dikalikan negatif 1, 2. Paham? Oke, kita lanjutkan. Untuk yang kolom ketiga, baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga. 7 dikalikan 0, 0. 6 dikalikan 1, 6. Dan negatif 2 dikalikan 3, negatif 6. Oke. Yang ini, kita coba. Ini terletak pada apa? Baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama. Kita kalikan. 13 kalikan 3, 39. 9 dikalikan negatif 4, negatif 36. Negatif 3 dikalikan 1, negatif 3. Demikian seterusnya sampai pada elemen yang terakhir. Kemudian Anda jumlahkan, Anda kurangkan, sehingga menjadi 1/5 dikalikan negatif 5, 0, 0, 0, negatif 5, 0, dan 0, 0, negatif 5. Kita kalikan, sehingga menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Merupakan matriks identitas. Berarti terbukti. Dan jawaban kita inverse dari matriks M adalah ini benar. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Setelah kalian mempelajari materi-materi di depan, dan untuk mempertajam pemahaman Anda, kalian saya kasih tugas, kemudian Anda kerjakan dan dikirim ke Google Classroom di kelas kalian dengan kode yang sudah saya bagikan. Soal yang pertama, tentukan inverse dari matriks A 5, 8, negatif 4, negatif 7. Kedua, diketahui matriks A 2, 1, negatif 4, negatif 3, dan matriks B negatif 3, negatif 1, 4, 2. Tentukan A dikalikan B kemudian diinverse. B dikalikan A kemudian diinverse. Yang ketiga, matriks P 1, negatif 2, 1, 0, 3, 2, 1, 2, negatif 2. Tentukan inverse dari matriks P. Paham ya? Coba Anda kerjakan untuk melatih agar Anda segera lebih paham. Oke, demikian pelajaran kita. Demikianlah pembelajaran matematika hari ini. Saya berdoa semoga ilmu kalian bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman kalian. Semoga Anda mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.